KT umur remaja menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 terbagi menjadi dua. Remaja awal dengan rentang usia 12-16 tahun. Remaja akhir pada rentang usia 17-25 tahun. 7 masalah anak remaja yang sering bikin bingung dan cara mengatasinya. Di masa remaja, banyak anak remaja yang kesulitan dalam menghadapi masalah. Mengapa demikian? Sebagian besar adalah karena masih sedikitnya pengalaman hidup yang dihadapi, terutama pada fase awal remaja. Berikut ini, kami akan memberitahu kepada Anda beberapa masalah yang sering dihadapi oleh anak remaja. Kami merangkumnya menjadi 7 masalah anak remaja yang sering bikin bingung dan cara mengatasi. 1. Penampilan. Penampilan merupakan masalah yang sering kita temui pada anak remaja. Hal ini disebabkan karena anak remaja yang terus bertumbuh secara fisik, sehingga dengan adanya perubahan fisik, maka akan memerlukan perubahan penampilan. Banyak yang suka membandingkan dirinya dengan teman-teman dekatnya, dengan saudaranya, atau dengan keluarga lainnya. Apalagi zaman sekarang, banyak anak remaja yang juga membandingkan penampilannya dengan artis atau aktor yang ditonton di televisi atau media lainnya. Bagaimana solusinya? Guys, pertama, pilihlah jenis penampilan yang diinginkan. Kamu nyaman dengan penampilan seperti apa? Perhatikan kerapian berpakaian, barulah memilih gaya berpakaian yang diinginkan. Selanjutnya, mari berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Apalagi membandingkan dengan artis atau aktor petelevisian yang mereka memiliki budget yang sangat banyak dan bahkan didandan secara gratis. Semua mempunyai style berpakaiannya masing-masing. Jadilah diri kamu sendiri, kamu pasti bisa. Yang kedua, pendidikan. Masalah yang satu ini juga sangat umum terdengar di kalangan anak muda. Orang tua membandingkan nilai anaknya dengan nilai orang lain. Pamer jika nilai anaknya lebih bagus daripada anak orang lain. Marah kepada anaknya jika nilai anaknya lebih rendah daripada anak orang lain. Dan bahkan ada orang tua yang malu dengan nilai anaknya. Apa yang harus anak remaja lakukan? Pertama, aturlah jadwal belajar Anda. Dari mengerjakan tugas yang diberikan guru, mempersiapkan ujian, sampai belajar melakukan hobi kamu. Nilai memang penting, karena nilai adalah patokan bisa atau tidaknya kamu dalam pelajaran yang sedang kamu pelajari. Namun, nilai yang diperoleh tidak harus sempurna. Paham akan pelajarannya adalah hal yang terpenting. Bisa mempraktekkan ilmu yang dipelajari adalah hal yang utama. Banyak orang yang mendapatkan nilai sangat baik saat sekolah atau kuliah, yang saat ini kerjanya ya biasa-biasa saja. Banyak pula orang yang saat sekolah mendapat julukan sebagai raja remedial, dan pada akhirnya menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, dan atau mempunyai perusahaan sendiri. Apa yang harus dilakukan? Kembali ke poin di atas, atur jadwal belajar kamu. Lakukan semampu kamu dan terimalah hasil belajar kamu.
Lakukan evaluasi jika nilai kamu masih tidak bagus, padahal sudah belajar semalaman. Mungkin ada yang salah dengan cara belajar kamu. Bagaimana dengan orang tua kamu yang menginginkan kamu mendapatkan nilai sempurna? Kamu berikan pemahaman kepada orang tua kamu bahwa nilai sempurna bukanlah tujuan hidup. Oh, saya sudah sering memberitahunya kepada mama saya, kepada papa saya, tetapi mereka tidak mau dengar, dan justru saya dimarahi balik. Loh, bagaimana solusinya? Kamu copy link video ini, kamu kirim ke orang tua kamu, beritahu kalau ada yang suruh nonton, siapa yang buat video ini. 3. Cinta. Masa remaja adalah saat-saat munculnya benih-benih cinta. Mengarungi lautan samudra bersama kamu. Padahal berenang di kedalaman setengah meter saja kamu tenggelam. Saat dimana kamu sangat bersemangat untuk masuk sekolah. Karena ingin belajar matematika? Tentu tidak. Tapi karena doi ada di sekolah yang sama dengan kamu. Bolehkah merasakan cinta di saat remaja? Jawabannya sangat boleh, dan ini sangat wajar. Yang perlu diperhatikan hanya 2. Kamu selesaikan terlebih dahulu tugas-tugas kamu sebagai seorang remaja, dan kemudian kamu harus cari tahu hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Benih-benih cinta yang timbul dalam kalangan remaja ada batasan-batasannya. Jika kamu belum tahu batasan-batasannya dalam berpacaran, tanyakanlah pada ayahmu atau ibumu. Saya penasaran. Zaman saya masih remaja, cinta saat itu disebut cinta monyet. Bagaimana sekarang? Apakah masih cinta monyet? Atau sudah berubah menjadi cinta kucing, cinta hamster, atau cinta ini kadang-kadang tak ada logika by Agnes Mo. Yang keempat, bullying. Bullying adalah tindakan menindas yang sering terjadi pada saat remaja. Dan tentu membuat hidup anak remaja menjadi tidak tenang. Dan jika dibiarkan dalam jangka panjang, dapat membuat sikap anak remaja menjadi berbeda dari remaja lainnya. Dan ini sangat berbahaya untuk pertumbuhan anak remaja. Jika kamu mengalami hal ini, segeralah beritahu orang tua kamu atau keluarga kamu. Bicaralah dengan mereka, dan mereka akan membantu kamu untuk keluar dari masalah ini. Ingat, orang tua mempunyai pengalaman yang lebih banyak dari kamu. Mereka pasti bisa membantu kamu. Semangat ya! Kelima, persahabatan. Awalnya teman saya banyak, tetapi sekarang kok jadi sedikit. Dulu si A tiap hari jalan sama saya. Kami makan bareng di kantin, kami ke mall bareng. Kenapa sekarang dia lebih milih jalan sama orang lain? Dan kamu sedih karena itu? Perlu kamu ketahui kalau setiap orang berhak berteman dengan siapapun. Teman dekat kamu saat SD mungkin bukan menjadi teman dekat kamu saat SMP ataupun SMA. Kok bisa gitu? Bisa menjadi teman dekat biasanya karena banyaknya kesamaan hobi atau cara berbicara. Dan kenapa kamu punya teman yang sedikit? Dan bahkan merasa tidak punya teman? Mungkin kamu sering tidak peduli pada teman kamu. Kamu terlalu fokus pada handphone kamu, pada games yang kamu mainkan, sehingga teman kamu merasa tidak dihargai. Mungkin juga kamu orangnya sombong, suka pamer nilai, pamer kekayaan orang tua kamu. Mungkin juga kamu selalu ingin diperhatikan, padahal kehidupan teman kamu
bukanlah hanya kamu saja. Mungkin juga kamu berteman karena ada maunya, berteman karena perlu, atau hanya ingin memanfaatkan teman saja. Mungkin juga kamu sering menolak ajakan teman kamu, padahal teman kamu selalu berusaha mengiyakan setiap ajakan kamu. Keenam, setiap saat pegang telepon genggam. Bukan hanya kamu remaja. Rata-rata orang dari anak-anak hingga lanjut usia juga banyak yang kecanduan alat komunikasi yang satu ini. Ya, handphone. Solusinya sederhana. Kamu yakinkan diri kamu kalau handphone bukan satu-satunya kehidupan kamu. Kamu bisa atur untuk bermain handphone di malam hari ataupun di saat akhir pekan. Di luar jam itu, handphone dipakai hanya jika ada hal yang penting saja. Untuk masalah ini, anak remaja juga bisa beritahu kepada orang tua supaya mereka juga memakai handphone di saat tertentu saja. Ketujuh, pulang larut malam. Banyak orang tua yang marah dan khawatir dengan hal ini. Keluar rumah tidak diberitahu. Pulang rumah sudah larut malam. Sebagian orang tua tidak mengizinkan anak remaja keluar rumah sendirian adalah karena khawatir. Terlebih lagi, keluarnya hingga larut malam. Bagaimana solusinya? Kamu beritahu orang tua kalau kamu sudah remaja dan sudah bisa menjaga diri sendiri. Buat kesempatan kamu akan balik ke rumah pada jam berapa, dan ini kamu wajib menepatinya. Beritahu orang tua kamu mau kemana, dengan siapa saja, dan kamu mau melakukan apa saja. Ingat selalu untuk menepati janji dan hanya melakukan yang telah kamu beritahu sebelum keluar rumah. Jika kamu keluar rumahnya lama, kamu bisa chat kepada orang tua kamu sebagai tanda kamu dalam kondisi yang baik-baik saja. Apabila ternyata kamu membutuhkan waktu yang lebih lama yang harus diselesaikan saat itu juga, kamu harus beritahu orang tua kamu segera, dan kamu harus duluan menginfokan kepada orang tua kamu. Tepati janji kamu dan tidak buat orang tua kamu khawatir. Itulah beberapa permasalahan remaja yang sering kita jumpai dan sekaligus cara mengatasinya. Terima kasih.